Kita awali informasi pertama, saudara sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Hari ini, giliran Polda Jawa Barat mengajukan ahli ke persidangan. Sidang pra-peradilan Peggy hari ini beragendakan pembuktian dari pihak termohon, yakni Polda Jawa Barat. Pihak termohon menghadirkan 1 orang ahli pidana dari Universitas Pancasila. Dalam sidang hari ini, Polda Jabar saudara, sidang pra-peradilan Peggy hari ini beragendakan pembuktian dari pihak termohon yakni Polda Jabar. Pihak termohon menghadirkan 1 orang ahli pidana dari Universitas Pancasila. Saudara, putusan pra-peradilan Firly Bahuri jadi salah satu bahasan dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Saat itu Hakim Tunggal Eman Sulaiman menanyakan soal macam-macam putusan dalam pra-peradilan. Pra-peradilan itu ada berapa macam yang ahli tahu? Izin Yang Mulia, sepengetahuan saya adalah putusan itu dikabulkan dan putusan itu ditolak Yang Mulia. Ada 2 aja? 2 klasifikasinya itu. Terkait dengan putusan gugur, putusan tidak dapat diterima, apakah mengenal seperti itu? Putusan gugur, putusan tidak terima, maka kemudian itu ada implikasinya kaitannya dengan dicabutnya permohonan pra-peradilan, atau kalau yang gugur itu sudah masuk kepada pokok perkaranya Yang Mulia. Tadi saudara mengatakan putusan tidak dapat diterima itu yang dicabut. Putusan tidak dapat terima. Alasannya apa? Alasan ya karena tergantung dari konsekuensinya, kan tergantung dari pihak pemohonnya Yang Mulia. Seperti kemarin kasus yang di Jakarta Selatan yang Firly Bahuri dinyatakan putusannya tidak dapat diterima. Saudara mengikuti itu? Tidak dapat diterima karena memang menurut penilaian dari hakim pra-peradilan itu adalah tidak bisa dibuktikan oleh pihak pemohon, begitu Yang Mulia. Kalau tidak dapat dibuktikan itu masuk ke materi, apakah tidak bersinggungan dengan ditolak? Mohon izin Yang Mulia, maksud saya yang berkaitan dengan dalil-dalil pra-peradilannya Yang Mulia. Kalau permohonan itu misalnya mencampur adukan antara materi pra-peradilan dengan materi pokok perkara, apa putusannya? Tentu putusannya kan sebagaimana saya kembali mengacu ke pasal 2 Perma nomor 4 2016 Yang Mulia, bahwa di dalam perma tersebut berkaitan dengan penetapan seorang menjadi tersangka dalam pra-peradilan itu hanya berkaitan dengan aspek formilnya. Apakah dalam penetapan tersangka itu sudah memenuhi kualifikasi minimal 2 alat bukti tadi ataukah tidak? Itu yang berkaitan dengan hal itu, sehingga tidak memeriksa mengenai yang berkaitan dengan pokok perkaranya. Saudara, tidak hanya membandingkan dengan putusan pra-peradilan Firly Bahuri, kasus Sahril Sabirin juga jadi bahan rujukan di sidang pra-peradilan Peggy. Contoh ini disebut saat ahli menjelaskan soal saksi mahkota. Penjelasan ahli, apakah yang dimaksud dengan saksi mahkota dan apakah saksi mahkota dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana? Mohon penjelasannya ahli. Baik, mohon izin Yang Mulia. Secara eksplisit saksi mahkota di dalam KUHP terminologinya tidak ada. Ya. Saksi mahkota tidak ada, tapi yang ada adalah saksi, keterangan saksi. Makanya tadi saya sampaikan di dalam alat bukti 1841 adalah keterangan saksi. Namun demikian dalam praktek ada juga ya keterangan-keterangan dari tersangka ataupun terdakwa yang lainnya yang kemudian diminta untuk memberikan satu keterangan dalam hal perbuatan pidananya itu dilakukan oleh lebih dari 1 orang atau yang dikenal dengan naming atau penyertaan tindak pidana, sehingga bisa saling memberikan satu keterangan ketika kemudian dirasa diperlukan untuk disampaikan keterangan. Tergantung prosesnya, kalau prosesnya masih di tingkat penyidikan maka kemudian tersangka
yang satu bisa dijadikan untuk dimintakan keterangan yang lainnya. Demikian juga kalau sudah proses di pengadilan, maka terdakwa yang satu bisa juga diminta dihadirkan untuk memberikan keterangan untuk terdakwa yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan saksi mahkota. Beberapa contoh yang bisa dijadikan sebagai jurisprudensi yang mulia, saya lupa nomor jurisprudensinya. Ada beberapa contoh kasus Syahril Sabirin misalkan waktu itu, kemudian kasus Antasari Azhar itu juga menghadirkan terdakwa yang lainnya, yang kemudian itu juga divonis dan kemudian dijatuhkan putusannya dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dan saksi mahkota dalam praktik tersebut itu diterima. Demikian yang mulia. Saudara ahli pidana Agus Surono memastikan bahwa antara alat bukti dan barang bukti, alat buktilah yang lebih diutamakan untuk menetapkan pelaku kejahatan menjadi tersangka. Saat ditanya soal ciri DPO yang diubah penyidik, ahli juga memilih untuk tidak menjawab dan berdalih bukan tidak bisa menjawab. Apa bedanya alat bukti dengan barang bukti? Mohon izin yang mulia. Jadi kalau alat bukti itu kan 184 dan 1 KUHP. Barang bukti itu barang-barang atau benda yang ada kaitannya dengan satu tindak pidana. Barang buktinya bisa macam-macam. Surat barang bukti tidak, barang bukti, tapi surat bisa juga dikualifikasi sebagai alat bukti surat. Itu barang bukti. Benda-benda yang ada kaitannya, yang ada hubungannya dengan tindak pidana atau alat itu juga barang bukti dan seterusnya. Saya kira berbeda maknanya berkaitan dengan alat bukti dan barang bukti. Demikian yang mulia. Oke. Baik, berarti apakah alat bukti tersebut harus disertai dengan barang bukti atau hanya cukup alat bukti saja? Ya, mohon izin yang mulia. Tentu kan ini teknis di administrasi kaitannya dengan penyidikan yang mulia. Itu menjadi domainnya penyidik untuk itu. Tapi dari apa yang tadi kami atau saya sampaikan di dalam forum sidang yang mulia ini adalah berkaitan dengan alat bukti yang dijadikan sebagai alat bukti sebagai dasar untuk menetapkan tersangka. Dalam penetapan DPO yang telah diputus dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki ciri-ciri yang sudah dijelaskan dalam putusan. Pertanyaannya, boleh atau tidak dirubah ciri-ciri tersebut dalam penetapan DPO pihak kepolisian? Padahal ciri-ciri tersebut sudah ada dalam putusan pengadilan. Mohon izin yang mulia, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa penyebutan adresat itu dijadikan sebagai petunjuk bagi penyidik. Tugas penyidik adalah menindaklanjuti petunjuk tersebut yang ada dalam putusan pengadilan. Mohon izin ahli, pertanyaan kami itu boleh atau tidak ciri-ciri DPO yang termuat di dalam putusan dirubah oleh penyidik tidak sesuai dengan ciri-ciri yang ada dalam putusan, boleh atau tidak? Bisa menjawab ahli? Saya tidak menjawab berkaitan dengan hal itu yang mulia. Tidak apa-apa. Baik, terima kasih, cukup yang mulia. Mohon izin yang mulia. Mohon izin yang mulia. Jadi yang tadi saya sampaikan terakhir yang mulia. Saya yang mulia. Izin yang mulia. Yang tadi saya jawab terakhir itu saya tidak menjawab. Bukan berarti saya tidak bisa menjawab. Itu berbeda. Demikian yang mulia. Kami paham.